Shalom pemirsa, bersama lagi di channel YouTube Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung. Dan saat ini kita sudah tiba pada pelajaran yang keempat, di mana pelajaran kita berjudul Allah Pengasih dan Penyayang. Untuk memulainya, marilah kita sama-sama berdoa. Maha besarlah Bapa di surga, selamat pagi ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari bagi kami. Dan saat ini kami akan mempelajari bagaimana Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Biarlah ini akan menjadi berkat bagi semua pemirsa yang mendengarkan dan juga kami yang ada di studio ini ya Tuhan. Mengampuni dosa dan salah kami, memberkati kami saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa, pada pelajaran yang keempat ini kita tentunya sungguh berterima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sungguh adil dan kasih. Dan pada kesempatan di pelajaran keempat ini kita kedatangan narasumber baru. Selamat pagi Bapak Pendeta Marositorus. Selamat pagi Kak Ella. Iya, kita berterima kasih karena beliau adalah pembicara baru pada pelajaran keempat ini. Dan tentunya kita tidak putus-putusnya berterima kasih karena dengan nuansa ya bisa melihat bukan berarti membatasi ya. Kita melihat bahwa pendeta ini masih pendeta muda dan kita percaya orang-orang muda akan sangat terberkati karena kita menjangkau juga ya Pak Pendeta, orang-orang muda ya Pak Pendeta ya. Oke. Dan pada kesempatan ini marilah kita langsung kepada topik kita, pelajaran kita bagaimana sebenarnya Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang itu. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan pernah melupakan engkau. Itu adalah firman Tuhan. Oke, pelajaran kita ini diawali dengan ilustrasi bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Yang walaupun dalam masa atau zaman ini kita melihat ayat ini tidak berlaku bagi orang-orang yang tidak percaya. Karena ada banyak ibu-ibu yang tega membuang anaknya, atau udah semakin seram lagi kelihatannya sekarang di mana dimutilasi dan banyak kejadian-kejadian yang sungguh menyeramkan. Tapi berbeda dengan Allah kita. Diumpamakan seorang ibu yang walaupun seorang ibu membuang anak, tetapi Tuhan tidak pernah membuang kita. Bagaimana sebenarnya cinta Tuhan ini, kasih Tuhan ini yang betul besar kepada kita pemirsa? Marilah kita langsung bahas bersama dengan pendeta saat ini. Silakan Pak Pendeta, bagaimana sebenarnya kasih sayang Tuhan itu yang tidak bisa digambarkan. Allah lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan bukan hanya di pelajaran ini. Ketika kita berdoa juga dua kalimat ini sering kita ungkapkan. Silahkan dijelaskan Pak Pendeta. Oke, baik, terima kasih Kak Ella yang sudah membuka akan pendahuluan bagaimana kita belajar untuk mengenal Tuhan kita, karena kita sering sekali menyebut bahwa Tuhan itu pengasih, ya Tuhan itu penyayang. Nah, sekarang kita belajar bagaimana konsep Allah pengasih dan penyayang menurut Alkitab, supaya kita tidak salah mengerti tentang Allah pengasih dan penyayang. Karena mungkin di dalam pikiran manusia, pengasih penyayang itu berarti Allah itu tidak marah, Allah itu tidak cemburu, Allah itu tidak ada memberikan hukuman dan sebagainya. Apakah benar seperti itu Allah pengasih dan penyayang? Nah, oleh sebab itu di pelajaran pada sepanjang minggu ini ya, bagi kita semua ditolong untuk semakin mengerti Allah yang kita sembah siang, pagi dan malam. Nah, di dalam pelajaran kita ini kan diungkapkan ya bahwa kita mengenal ada yang disebut dengan emosi. Ya, emosi itu kan luapan perasaan. Ya, nah seringkali manusia beranggapan emosi itu selalu negatif. Ya, karena emosi itu selalu marah, ya marah lalu dia lepas kendali, mungkin memukul, lalu mungkin mengeluarkan kata-kata cacian dan sebagainya. Tapi ketika kita menelusuri emosi, ya, karena emosi itu sebenarnya sumbernya datang dari Tuhan. Ya, saat Tuhan menciptakan manusia, Dia menghembuskan napas kehidupan ke hidung manusia. Di dalam nyawa ada juga di situ perasaan. Nah, perasaan itu kan ada gembira, sedih, senang, marah dan sebagainya. Nah, kalau Tuhan memberikan emosi dalam tubuh manusia, maka Allah itu juga punya emosi. Nah, sekarang kita harus bisa membedakan ya, emosi Allah itu samakah dengan emosi manusia? Ya,
Kasih Allah itu samakah dengan kasih manusia? Cemburu Allah itu samakah atau berbeda dengan cemburu manusia? Nah, itulah kira-kira yang kita akan dalami pelajaran sepanjang minggu ini. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Lebih kepada emosi ya, benar ya, kita cenderung mengidentifikasikan atau mengartikan emosi itu adalah hal yang negatif, sementara kita dapat membuka pada saat ini bahwa Tuhan itu memiliki emosi dalam tanda kutip yang berbeda, yang positif. Nah, kita kembali ke pelajaran kita Pak Pendeta, langsung aja kita bahas karena kita memiliki waktu yang sangat singkat ya Pak Pendeta ya. Kasih sayang Tuhan itu katanya lebih besar dari kasih ibu. Dan di lagu Sion kita juga itu ada dinyanyikan, lebih besar dari kasih ibu, gitu kan. Nah, bagaimana sebenarnya kasih Tuhan yang digambarkan lebih dari kasih sayang seorang ibu dalam pelajaran ini? Ya, baik. Sebelum kita akan masuk bagaimana kita mengenal kasih Allah itu, bagi banyak orang ini terikat ataupun sebuah pengalaman di dalam rumah tangga ya. Jadi kalau kita bicara misalkan pemirsa di rumah, kita bicara tentang kasih orang tua, kalau misalkan secara pengalaman pribadi kasih itu tidak dirasakan, tidak dialami, maka akan sulit kita berbicara tentang kasih. Nah, tadi sudah disampaikan dari Kak Ella bahwa kasih Allah dengan kasih manusia itu sangat berbeda. Kalau di dalam ayat inti pelajaran kita ini, kalau mungkin seorang ibu bisa melupakan bayinya, ya kita bisa lihat di berita-berita bagaimana kasih seorang ibu, ya mungkin ada ibu yang tega ya meninggalkan ataupun menganiaya ibunya, tetapi Allah itu tidak, ya. Allah itu tidak, dia mengasihi manusia. Jadi kita kembali kepada sebuah pengalaman. Pengalaman di mana di rumah tangga, ya, di rumah tangga kalau kita merasakan perhatian ibu, ya, ataupun seorang ayah, kasih sayang seorang ayah, maka bagi kita mudah menceritakan tentang kasih. Menjadi persoalan adalah kalau misalkan kita tidak mengalaminya. Ya. Malah kita mungkin mendapat perlakuan kurang baik, kurang kasih sayang dan sebagainya. Nah, di dalam Alkitab sering sekali menggambarkan kasih Allah itu diumpamakan dengan kasih seorang ibu, ya, kasih seorang ayah. Ya, karena yang paling dekat sebenarnya adalah orang tua. Ya, kita bisa bercengkrama dan kita berinteraksi dengan orang tua. Nah, secara mendalam sebenarnya itu lebih dari kasih ayah dan ibu kita, ya, karena Allah jauh lebih mengasihi kita daripada kedua orang tua kita, ya. Allah itu dia menyediakan apa yang kita butuhkan dan Allah itu mengorbankan apa yang dia miliki untuk kita sebagai manusia, ya. Kalau kita lihat di dalam pelajaran kita ini, bagaimana di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru diceritakan kasih Allah itu luar biasa, ya. Dia pengasih, dia penyayang, dia pengampun dan sebagainya. Di mana Allah tidak melupakan manusia. Ya mungkin kalau manusia, ya, di dalam kehidupan rumah tangga saja, kalau misalkan ada ayah yang dia sedang bekerja, ya dia sedang asik dengan bekerjanya, dia bisa saja lupa untuk siapkan waktu untuk bersama dengan anak, dengan istri. Tapi di dalam kitab Yesaya 49 ayat 15 katakan Allah tidak melupakan manusia. Nah, kalau Allah tidak melupakan manusia berarti hati Allah itu selalu memikirkan dan mengingat kita semua. Ya, amin. Nah, kemudian kita lihat di dalam kitab Yeremia 31 ayat 20 bahwa Allah menyayangi kita. Ya. Mungkin kita sering melupakan Tuhan, ya, kita menyimpang dari jalan Tuhan. Sekalipun demikian, Allah tetap menyayangi kita. Ya, itu kira-kira. Ya, lebih dari kasih seorang ibu. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi sih sebenarnya Pak Pendeta sudah mulai menyinggung ke arah sana, tapi kita akan awali lagi dengan kisah ini. Di dalam pelajaran hari Selasa dikatakan kasih yang menyayat hati. Kalau kata-kata menyayat itu lebih cenderung kepada sakit hati ya. Nah, tapi bagaimana kasih yang menyayat hati ini? Kalau misalnya kita buka dalam pelajaran kita memang digambarkan sebagaimana dengan cerita Hosea. Kita tahu jelas bagaimana cerita Hosea ya Pak Pendeta ya. Jadi bagaimana sebenarnya kasih yang menyayat hati ini bisa disamakan dengan kisah Hosea? Silahkan Pak Pendeta. Baik,
Ini agak menarik ya. Kalau kita baca di dalam kitab Hosea, Hosea 1 ayat 2, Tuhan berkata kepada Hosea untuk pergi lalu menikahi seorang wanita sundal. Nah, bayangkan ya, kalau wanita sundal itu mungkin sekarang kita bisa artikan seorang wanita yang kurang baik ya. Yeah. Bagaimana seorang pria bersedia untuk menikahi wanita yang dalam status sosial kurang baik. Nah, ini menggambarkan bagaimana kerelaan hati Allah, sekalipun manusia itu jauh dari Tuhan, melanggar perintah Tuhan dan meninggalkan Tuhan, berbuat dosa dan sebagainya. Tapi Tuhan mau datang untuk menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Nah, mungkin kalau kita secara manusia ya, kalau misalkan Kak Ella baik ke saya, maka normalnya saya juga baik kepada Kak Ella. Atau sebaliknya, ya. Itu normal saja, gitu. Tapi kalau misalkan saya berbuat jahat ke Kak Ella, ya mungkin saya hina-hina mungkin, ya, atau saya pukul dan sebagainya. Nah, apakah Kak Ella bersedia untuk berbuat baik ke saya? Mungkin, ngapain saya berbuat baik seperti itu? Ya, hati saya sudah panas, saya sudah dihina-hina dan sebagainya. Tetapi di dalam cerita ini, ya, menggambarkan ya kasih Allah itu menyayat hati. Artinya Allah sebenarnya bisa berbalik berbuat jahat kepada kita, tapi Dia tidak lakukan karena Dia adalah kasih. Jadi Dia menggantikan yang baik itu dengan yang tidak baik itu menjadi baik, supaya manusia itu mengerti bahwa Allah itu selalu mengasihi manusia dalam keadaan apapun. Oke, boleh mungkin disampaikan Pak Pendeta, apa aja contoh yang menyayat hati Tuhan yang kita lakukan yang diumpamakan dengan perempuan sundal? Kita anggap saja kita perempuan sundal itu, dan Allah itu adalah Hosea yang dalam ilustrasinya. Apa contoh-contoh sifat kita? Di dalam cerita ini, kalau di dalam pernikahan itu kan sesuatu kudus, ya. Laki-laki, perempuan itu kudus, lalu dia harus menjaga kekudusannya. Nah, ini menggambarkan bahwa umat Tuhan haruslah hidup kudus. Ya, hidup kudus itu artinya dia menuruti perintah Tuhan, ya. Dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, kalau di dalam gambaran tidak ataupun wanita sundal atau berbuat sundal di dalam gambaran kehidupan kita sehari-hari ini adalah sebagai contoh, Tuhan katakan kita harus datang menyembah Dia pada hari Sabat, ya, pada hari Sabat, hari kudusnya. Lalu kita mungkin tidak datang menyembah Dia, kita lakukan hal yang lain, ya. Jadi ada sesuatu yang menarik perhatian kita yang kita lakukan sehingga kita melupakan Tuhan. Nah, ini bisa saja masuk dalam kata bersundal, ya, dalam arti rohani sebenarnya, ya. Jadi saat kita membuat Tuhan itu tidak lagi menjadi utama, ya, sehingga kita membuat ilah-ilah lain dalam hidup ini, kita sedang melanggar perintah Tuhan, sama dengan kita sedang bersundal dengan orang lain. Boleh dicontohkan ketika kita misalkan baru bangun tidur, yang kita cari adalah cellphone kita, atau yang kita lihat adalah apa yang terjadi dengan sosmed kita, gitu. Itu artinya bersundal juga ya Pak Pendeta, ya. Itu bisa diumpamakan dengan perempuan itu, gitu ya. Itu yang paling nyata sepertinya Pak Pendeta. Oke, kita dapat ini sekarang ya. Dan lagi-lagi ketika kita pun begitu, Tuhan tidak pernah menutup pintunya untuk kita. Itulah saking Dia Maha Pengasih dan Penyayangnya. Oke. Sekarang kita lanjut kepada pelajaran yang hari Rabu Pak Pendeta. Di pelajaran hari Rabu dikatakan Allah itu adalah Allah yang cemburu. Ya, Allah yang cemburu. Bagaimana mungkin seorang Allah menjadi Allah yang cemburu? Kalau kita pikirkan cemburu itu cenderung kepada hal-hal yang negatif kan. Kita kan nggak suka. Apa sih? Dia bisa punya ini kan gara-gara ini, dia punya, begitu kan gara-gara ini, misalkan kayak gitu kan. Nah, itu kalau cemburu secara manusiawi. Nah, kalau ini cemburu yang bagaimana yang dimaksudkan? Baik. Di dalam Alkitab, Allah sendiri sering mengatakan bagi kita semua, ya, pemirsa, bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu, ya. Kita bisa temukan situ di dalam kitab Nahum 1 ayat 2, lalu kita bisa lihat di dalam Ulangan 4 ayat 24. Allah sendiri menyatakan, sebab aku ini adalah Allah yang cemburu. Nah,
apakah sama cemburu Allah dengan cemburu manusia? Iya. Nah, kita mau lihat dulu penyebab-penyebab kenapa kecemburuan itu bisa muncul. Nah, kalau manusia kan cemburunya mungkin karena dia tidak mau untuk diduakan. Iya. Ya, misalkan mungkin kalau ada pasangan muda-mudi, ya laki-laki dan perempuan yang lagi kasmaran, ya mungkin kalau dia laki-lakinya perhatian ke wanita lain, gitu kan, pasti pasangannya, pacarnya ini akan cemburu. Loh, kok dia lebih perhatian ke yang lain, ya kok enggak saya? Atau mungkin lagi asik bicara ngobrol dengan wanita lain, lalu pasangannya mungkin dicuekin, pasti akan cemburu. Jadi manusia cenderung ya muncul kecemburuan karena dia tidak lagi diperhatikan, ya kasihnya berkurang ke yang lain. Ya itu penyebabnya. Nah, kalau Allah, cemburu Allah bukan karena hal itu. Ya. Cemburu Allah muncul adalah cemburu yang positif. Ya, karena dia ingin agar kita manusia memiliki hubungan yang eksklusif, ya, hubungan yang sangat intim, dekat dengan Tuhan. Dan sebenarnya ini adalah mendatangkan manfaat kepada manusia. Iya. Ya. Jadi ketika Tuhan berkata, sebab aku adalah Allah yang cemburu, di sana sebenarnya Allah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Amin. Ya, jadi berbeda sekali cemburu manusia dengan cemburu Allah. Ya, cemburu manusia itu selalu negatif. Ya, takut kehilangan, takut mungkin kasihnya berkurang sebagainya. Tapi Tuhan tidak. Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang, Dia selalu ingin memberikan kasihnya, dan Allah tidak pernah mengasihi tanpa alasan, bahkan cemburu tanpa alasan. Ya. Tapi kenapa dalam Ulangan itu dikatakan Pak Pendeta, karena dia saking cemburunya dia akan menghajar orang-orang yang mengkhianati dia? Ya, nah ini menunjukkan bahwa Allah begitu sangat serius sekali. Ya, kalau kita lihat di dalam 10 hukum, ya dalam 10 hukum kan hanya spesifik Tuhan sebutkan ketika kita membuat ilah-ilah lain, Tuhan akan membalaskan kepada keturunan yang kedua, ketiga. Jadi tidak hanya cukup keturunan yang pertama. Ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan itu tidak lagi yang menjadi utama dalam hidup kita, ada sesembahan yang lain, berhala-berhala yang lain yang kita buat, maka Tuhan akan menunjukkan ya kecemburuannya, keilahiannya dengan begitu sangat mengasihi manusia, supaya manusia itu tahu sebenarnya siapa yang harus dia sembah. Oh iya. Ya. Jadi berfokus kepada ada syaratnya loh, walaupun aku kasih penyayang tapi punya syarat. Aku cemburu bukan karena kehebatan kamu, karena semuanya berasal dari aku selalu lagi. Tetapi bagaimana kita memusatkan perhatian kita terutama kepada Allah ya Pak Pendeta. Jadi apa cara-cara kita supaya Allah itu tidak cemburu kepada kita gitu? Baik, pertanyaan sangat menarik. Nah, apa cara-cara yang dapat kita lakukan supaya Allah itu tidak cemburu? Nah, kalau kita mungkin analogikan, ya kalau misalkan dalam hubungan berpacaran, kira-kira apa yang membuat pacar kita ini cemburu dan apa yang membuat dia senang? Ya paling tidak yang buat cemburu itu kalau kita mungkin sudah mulai asik ke orang lain dan sebagainya, perhatian kita mau berkurang. Lalu kalau kita mungkin enggak tanya kabar dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita masuk kepada apa-apa saja yang membuat Allah itu cemburu, ya biasanya karena ya kita sudah tidak lagi menunjukkan kesetiaan kita di dalam iman menuruti perintah-perintahnya. Yep. Ya. Oke. Jadi kita sudah kelihatan tidak setianya ya Pak Pendeta. Kalau diibaratkan nih perempuan yang sudah melihat itu pacarku selingkuh, cheating istilahnya begitu. Jadi Tuhan tidak ingin kita cheating terhadap hal-hal yang palsu, hal-hal yang duniawi ya Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Nah, karena Allah adalah Allah yang cemburu, maka Allah dikatakan bentuk kasih sayangnya. Nah, kasih sayang Tuhan ini udah digambarkan tadi pertama seperti ibu dan anak. Kemudian sebagaimana Nabi Hosea yang memperistrikan wanita sundal. Dan apalagi yang bisa dicontohkan dalam pelajaran kita ini, saking Allah itu pengasih dan penyayangnya Pak Pendeta. Kita berpindah ke hari Kamis, ya. Sebentar juga di hari Selasa juga sudah disebutkan di sana, bagaimana kasih Allah dalam
Dalam Perjanjian Baru ya juga menyebutkan bahwa Allah itu sebenarnya juga dia seorang cemburu ya. Dalam tulisan Rasul Paulus ya, Allah mengatakan bahwa ini aku memiliki cemburu ilahi. Ya, itu tadi kita sudah mengerti bahwa karena Allah ingin memiliki hubungan yang eksklusif ya, tidak mau ada yang lain. Karena Allah ini ingin menunjukkan kasih-Nya. Nah, di dalam cerita perumpamaan tentang seorang anak yang hilang, ya kita bisa melihat ya gambaran ya kasih Allah yang luar biasa. Ya coba bayangkan ya, seorang anak yang sudah dilahirkan oleh ibunya, ya sudah dibesarkan, ya dia sudah nyaman tinggal di rumah, ya. Lalu misalkan kalau kita bayangkan, oh bisa nggak ya seorang ayah atau seorang ibu, ya sudah buat baik kepada anaknya, lalu anaknya nakal, lalu berbuat jahat dan sebagainya. Tapi ketika anak itu pulang, dia mau menyambutnya, ya merangkul. Dalam kisah anak yang hilang kita bisa lihat ya, pemirsa di rumah, bagaimana gambaran kasih Allah yang luar biasa. Ya, ketika seorang bapak melihat anaknya yang masih jauh di sana, ya dia langsung bersiap untuk menyambutnya. Artinya apa? Jadi dia tidak lagi mengingat-ingat kesalahan anaknya yang membuat dia kecewa, marah dan sebagainya. Ketika dia melihat saja anaknya, dia sudah sangat senang. Anaknya kembali. Anaknya sudah kembali dan dia mau sambut. Nah, kalau kita baca ceritanya secara lengkap, tadi anak ini pulang, ya dia sudah akui kesalahannya, sudah sadar kesalahannya, dan dia bersedia untuk menjadi seorang hamba di rumah bapaknya. Tapi kalau kita lihat dalam ceritanya ini, ya, bapaknya ini tidak membuat anak ini jadi hamba seperti harapan anaknya, tapi dia dikembalikan statusnya menjadi seorang anak. Iya. Nah, inilah gambaran kasih Allah itu kepada kita. Kita sudah berbuat salah, kita tinggalkan Tuhan, ya, kita mungkin mempermalukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi saat kita datang kembali kepada Tuhan, tangan Tuhan yang begitu luas akan menyambut kita. Amin. Ya. Kita dikembalikan menjadi anak-anak Allah. Amin. Ya. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Sangat luar biasa, ya, Pak Pendeta. Menjadi anak-anak Allah. Amin. Allah itu sangat penyayang ya Pak Pendeta ya. Walaupun dia cemburu, dia sangat penyayang. Lalu kasih sayangnya berhasrat. Kasih sayang yang berhasrat ini diumpamakan dengan kalimat disamakan dengan kalimat dalam 1 Korintus. Di mana katanya kalau kita memiliki kasih sayang yang punya hasrat, tidak ada iri hati, tidak ada cemburu, tidak ada kesombongan, tidak ada cinta diri, dan kasih itu akan menjadi panjang sabar dan tidak berkesudahan. Bagaimana cara-cara kita supaya kita bisa memiliki kasih sayang yang berhasrat sebagaimana Yesus ini memiliki kasih sayang berhasrat? Ya, terima kasih. Kita harus lihat ya di dalam Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama, apa saja kasih yang dilakukan oleh Yesus, ya, sebagai ungkapan dia mengasihi orang lain, itu semua datang muncul lahir oleh karena belas kasihan. Ya. Jadi itu alami, ya, datang dari hati Tuhan. Jadi bukan menunjukkan bahwa Tuhan itu baik. Ya, kalau kita lihat dalam cerita Yesus memberikan 5.000 makan kepada orang, ya hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, ya. Itu bukan karena ingin menunjukkan bahwa dia baik, bukan. Tapi dia melihat mereka ini sepanjang hari sudah mengikuti Yesus, ya, kemana Yesus, dan mereka ini sudah lelah. Jadi kalau nanti mereka pulang ke rumahnya, jalan jauh dari tempat itu ke rumahnya, dalam keadaan lapar, bisa saja mereka kelelahan dan bahkan pingsan. Jadi Tuhan tergerak hatinya karena melihat mereka yang lapar, yang butuh untuk diberi makan. Nah, ini yang menjadi harusnya ada di dalam benak kita. Di saat kita melihat orang yang membutuhkan mungkin saja makanan dan sebagainya, hati kita tergerak oleh karena belas kasihan dan kita bisa memenuhi sebagaimana yang kita bisa lakukan. Artinya, apa yang kita sanggup lakukan jangan kita tahan-tahan. Ya, karena kita memiliki kasih digerakkan oleh belas kasihan dan kita mau untuk memberikan bantuan kepada orang. Walaupun kita disakiti, Pak Pendeta. Ya, secara manusia, ya, secara manusia,
Kalau dia buat sakit, awas, ya, suatu hari saya akan balas. Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita sudah disakiti, ya, berikan apa? Lakukan yang baik. Itu makanya kalau pipimu ditampar sebelah kiri, ya, berikan di sebelah kanan untuk apa? Ditampar. Artinya apa? Ya, lakukan yang baik. Ya. Nah, ini mungkin suatu hal yang sulit bagi kita secara manusia, ya. Ya, tapi kalau kita meminta kasih dari Yesus, mungkin ada orang yang kesal, ya, yang berkesal bagi kita. Tapi kita kasihan sama dia, kita mau berbuat baik kepada dia. Tapi kita merasa berat. Tuhan, kok saya berat sekali untuk mengasihi dia. Ya. Sebagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita, Allah adalah Allah yang kasih, maka kita datang kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya kasih dari surga, kasih yang berasal daripadamu, supaya saya bisa mengasihi saudara saya ini. Amin. Ya, kita mengasihi oleh karena kita sudah terlebih dahulu mendapatkan kasih itu. Dan saat ini kita akan kembali ke pendalaman atau closing statement dari Pak Pendeta, karena 3 menit lagi waktu kita akan habis. Silahkan closing statementnya Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement bagi kita semua untuk kita ingat baik-baik dalam kehidupan ini, sebagaimana kita memiliki Allah yang pengasih dan penyayang, dan sebagaimana Dia telah ungkapan kasih-Nya kepada kita, dan kita sendiri sebenarnya bisa rasakan kasih Allah itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Nah, dalam pengalaman-pengalaman pribadi, ya, dalam keseharian kita, mungkin saja saat kita berkendara, mungkin saja kita bangun tidur dan sebagainya, dalam aktivitas keseharian, kalau kita menyadari itu semua adalah kasih Allah yang luar biasa diberikan kepada kita, maka kita akan mudah untuk menunjukkan kasih Allah dalam hal-hal kecil setiap hari. Sehingga ketika kita menunjukkan kasih Allah yang sudah kita rasakan, maka orang lain pun juga akan bisa merasakan kasih Allah melalui apa yang kita lakukan. Dengan kata lain, dari perbuatan-perbuatan kecil menunjukkan pengalaman kasih Allah dalam pribadi kita, akan menolong orang lain untuk mengenal Allah, Sang Penebus dan Sang Pencipta. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk diskusi kita pada hari ini. Dan kalau boleh saya bacakan kesimpulan yang dibawakan oleh pelajaran kita, mengatakan begini. Kita tidak layak untuk kasih Allah, tetapi Kristus adalah jaminan kita. Kita adalah dilayakkan oleh karena Kristus, dan Kristus yang mampu menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya. Bagaimanapun pengalamanmu di masa lalu, betapa mengecewakan pun kita, lemah, tak berdaya dan putus asa, juru selamat kita yang penuh kasih akan menemuimu dan akan merangkulkan tangannya kepadamu dengan jubah kebenaran kepadamu. Tatkala iblis dengan teriakan keras menuntut jiwa kita, mempersalahkan kita karena dosa dan mengklaim kita sebagai mangsanya, darah Kristus membela kita dengan kuasa yang lebih besar. Biarlah kasih Allah yang maha berkuasa itu, kasih Allah yang maha pengasih dan penyayang itu akan dapat kita warisi, oleh karena tidak kebenaran kita, karena kebenaran kita tidak ada nilainya setitik pun di mata Tuhan, tapi kita orang berdosa yang dikasihi, maka marilah kita mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Kak Ella. Marilah kita selesaikan pelajaran kita ini dengan berdoa penutup. Baik, kita akhiri, kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan di surga, kami bersyukur atas kesempatan mengenal Tuhan melalui firman-Mu yang kami pelajari. Biarlah ini akan menolong kami di dalam iman semakin berbuat seperti apa yang Tuhan harapkan. Karena kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami, dan kami selalu merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Tolonglah kami Tuhan, agar di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami memiliki hati yang mengasihi seperti hati Tuhan yang mengasihi. Mungkin saja kami berat untuk mengasihi orang yang mungkin berbuat tidak baik kepada kami. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, maka dengan digerakkan belas kasihan dari surga, kami pun mampu untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Ya Tuhan, berkati kami di mana kami saja berada, agar kami terus setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta dan terima kasih untuk semua pemirsa. Demikianlah acara diskusi sekolah sahabat kita. Kami memohon maaf apabila ada sesuatu hal yang tidak berkenan baik melalui kata-kata dan tindakan kami. Dan kami mengajak untuk semua pemirsa YouTube Jemaat Rumah Sakit Advent untuk selalu menyaksikan acara-acara yang kami suguhkan dan kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih.